Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Desi Somalia Gustina. Saya adalah tutor yang mengampu mata kuliah Pancasila. Jika rekan-rekan mahasiswa sekalian terdapat kendala dalam perkuliahan, dapat menghubungi saya di nomor handphone 0813 7149 4388 dan alamat email desi.somaliagustina@yahoo.co.id. Adapun perkuliahan Pancasila yang kita laksanakan secara daring ini terdapat 8 sesi, di mana setiap sesinya terdapat materi, inisiasi, forum diskusi, dan kuis. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan membicarakan, atau materi pertama pada kali ini kita akan membicarakan mengenai landasan pendidikan Pancasila. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945 bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka hendaknya seluruh warga negara Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami, dan mengembangkan Pancasila itu sendiri, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam setiap aspek kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Pancasila atau sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu hendaknya tidak hanya kita hafal saja, tetapi juga kita aplikasikan dalam kehidupan. Nah, hal ini tentunya juga bisa dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pancasila pada perkuliahan ini hendaknya nantinya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita ketika hidup bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, seperti itu. Nah, karena kita berbicara mengenai Pancasila, maka terdapat tujuan pokok pembelajaran Pancasila. Tujuan pokok pembelajaran Pancasila itu sendiri adalah mengembangkan watak bangsa yang kokoh. Hal ini penting karena dewasa ini Indonesia banyak sekali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan percaturan global. Jadi masalah-masalah bangsa Indonesia dengan bangsa lain itu sangat banyak sekali, seperti itu. Di samping itu juga terdapat beberapa masalah atau sejumlah masalah yang kita hadapi di dalam negeri atau sesama warga negara Republik Indonesia. Nah, hendaknya dengan mengamalkan Pancasila dan memahami tujuan pokok pembelajaran Pancasila ini, maka kita bisa menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang kokoh, memiliki watak yang kokoh, seperti itu, yang berbeda dengan bangsa lainnya. Di samping itu, karena kita berbicara pada pertemuan pertama ini berbicara mengenai landasan dari pembelajaran Pancasila, maka salah satu landasannya bisa kita lihat pada surat keputusan Dirjen Dikti nomor 356 tahun 1995, yang mana di sana disebutkan tujuan pembelajaran Pancasila adalah untuk membentuk sikap pandang mahasiswa dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman yang beragam. Yang terdapat masalah dasar kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang hendaknya dapat diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal itu yang terdapat dalam SK Dirjen Dikti nomor 356 tahun 1995 tersebut. Seperti itu. Kemudian di samping itu kita juga bicara mengenai landasan material. Nah, di perguruan tinggi adalah ataupun merupakan sarana dan wahana dalam mempersiapkan warga masyarakat untuk memasuki kehidupan masa depan. Jadi kepada mahasiswa tertumpu harapan untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik, memiliki peran serta dalam proses evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyediakan fasilitas pengajaran dan penelitian yang baik agar dapat mencapai tujuannya. Nah, di antaranya hal itu terdapat pada mata kuliah Pancasila atau pembelajaran Pancasila. Itu. Sehingga Pancasila secara material dipandang perlu sebagai suatu dasar yang mewadahi atau mewakili seluruh kepentingan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku. Karena kita tahu bangsa Indonesia ini sangat beragam suku, beragam agama, dan seterusnya, untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi meskipun kita beragam, tetapi kita tetap satu jua, seperti itu. Nah, dengan mata kuliah Pancasila ini di perguruan tinggi, calon-calon generasi penerus bangsa atau mahasiswa bisa disatukan untuk menjadi bangsa yang kokoh, yang bisa menghadapi tantangan-tantangan yang sudah menghadang di hadapan mata, tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan sebagai warga negara, sebagai bangsa, seperti itu. Kemudian selanjutnya landasan formal. Tadi kita bicara berkaitan landasan material. Sekarang berbicara mengenai landasan formal. Nah, landasan formal berkaitan dengan pembelajaran Pancasila ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sangat jelas sekali landasan formalnya. Kemudian juga terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika tadi pada pembukaannya, sekarang pada undang-undangnya. Kemudian terdapat pula pada ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian landasan lainnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Nah, itu beberapa landasan formalnya. Kemudian kita bicara mengenai landasan historis. Landasan historis, kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia ini terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, di mana sebelumnya kita tahu bahwa di Indonesia ini terdapat atau pada saat itu sebelum kita meraih kemerdekaan kita mengetahui adanya zaman kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, sampai datangnya bangsa Barat yang menjajah Indonesia. Nah, bangsa Indonesia melalui perjalanan sejarah yang panjang tersebut telah menemukan kepribadiannya sendiri, seperti itu. Jadi melalui proses yang sangat panjang yang di dalamnya tersimpul sifat, karakter, dan ciri khas dari bangsa Indonesia. Kemudian dari hal itu maka para pendiri negara merumuskannya menjadi 5 sila yang diberi nama dengan Pancasila. Nah, seperti itu landasan historis melalui perjalanan yang amat panjang.
dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sendiri. Kemudian di samping landasan historis, kita juga mengetahui adanya landasan kultural. Setiap bangsa memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup yang berdasar pada asas kultural yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang terkandung di dalam Pancasila diangkat dari nilai-nilai kulturalnya sendiri. Jadi nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, sehingga generasi penerus bangsa perlu mendalaminya secara dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, seperti itu. Karena kita tahu bahwa zaman itu selalu berubah, dinamis. Bagaimana juga dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia tidak statis, seperti itu. Selanjutnya adalah landasan konseptual. Nah, berkaitan dengan landasan konseptual, kita melihat dari pengertian filsafat Pancasila dan isi atau arti sila-sila Pancasila yang umum universal sebenarnya telah dirumuskan oleh Notonegoro. Di mana konsep Notonegoro ini tentang filsafat Pancasila yang masih perlu dikembangkan adalah kejelasan pelaksanaannya atau aktualisasinya dalam kehidupan nyata, seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa hendaknya dapat mengaktualisasikan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan nyata, seperti itu. Dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Nah, hal itulah yang berkaitan dengan landasan-landasan dari pembelajaran Pancasila. Demikian pengantar berkaitan dengan Pancasila pada pertemuan atau sesi 1. Baiklah, jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin didiskusikan, kita akan mendiskusikannya lebih lanjut. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.